Genusian tahu nggak? Munculnya artificial intelligence atau AI yang bisa menjadi asisten belajar 24 jam nonstop itu bisa membuat guru nggak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Nah, apakah ini artinya kalau misalkan peran guru itu akan mati dan tidak digunakan lagi di masa depan? Yuk kita bahas. Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Jutalk or Genesian Talk. Setelah di episode sebelumnya kita membahas kolaborasi teknologi, akademik, dan juga himpunan bersama Ketua Himpunan Teknik Informatika. Nah, di episode kali ini aku juga bakal bahas tentang teknologi juga. Tapi ada sedikit bedanya nih, yaitu aku bakal bahas peran teknologi di dunia pendidikan bersama Wakil Ketua Himpunan PGSD. Yuk! Seperti yang kita ketahui, Genusian, kalau misalkan artificial intelligence atau AI ini udah merambah ke berbagai sektor termasuk pendidikan. Nah, di dunia pendidikan ini, AI itu berbentuk seperti chatbot pendidikan, lalu pembelajaran adaptif, dan juga ada virtual teaching. Nah, yang menarik di sini adalah aku bakal mengulik bagaimana himpunan PGSD ini mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi AI ini supaya tidak menjadi sebuah ancaman, justru menjadi sebuah peran pembantu dalam menjadi seorang guru. Hai Kak Faris ya? Ya. Oke, Genesian, ini dia narasumber Jutalk di episode kita kali ini. Mungkin Kak Faris boleh perkenalan dulu ke Genesian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya dari Prodi PGSD tentunya. Dan juga saat ini saya semester 4, angkatan 2023. Oke. Sekarang di himpunan menjabat sebagai apa, Kak? Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan di Himpunan Mahasiswa PGSD. Oke. Kita ke sana ya, Kak. Nah, kan Kak, sekarang seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan perkembangan AI ini melesat banget. Yeah. Nah, kira-kira gimana sih anak-anak PGSD, anak-anak himpunan PGSD ini melihat AI ini di dunia pendidikan? Oke, mungkin untuk tanggapannya ya melihat AI pada zaman saat ini gitu, Himpunan Mahasiswa PGSD menyambut dengan positif lah gitu dengan adanya AI ini. Karena apa? Karena ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi gitu dalam pekerjaan. Tentunya kan nanti kita kalau udah jadi guru ya pasti banyak tuntutan kayak mulai dari administrasi, RPP dan media ajarnya gitu. Nah, ini bisa berpotensi gitu untuk meningkatkan efisiensi dan juga ya untuk membantu guru lah gitu agar lebih lebih efisien gitu. Tetapi gimana kita menggunakannya sih ya, jadi harus digunakan dengan bijak juga gitu karena ada dampak negatif lah dari AI ini gitu. Oke Kak, nah aku juga penasaran nih ya, kira-kira dari himpunan PGSD sendiri itu ada nggak sih program yang mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi era digital saat ini? Ya, tentu saja gitu ya, di himpunan mahasiswa PGSD itu memiliki program khususnya untuk mempersiapkan mahasiswa gitu ya di era digital. Yang pertama itu contohnya seperti mengadakan workshop gitu ya. Ya, minggu-minggu yang lalu lah kita udah mengadakan workshop gitu tentang deep learning. Nah, jadi deep learning ini salah satu pendekatan di dalam kurikulum Merdeka yang terbaru gitu yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Nah, jadi dengan program itu kan kita lebih bisa beradaptasi ya, lebih mengenal apa saja sih hal yang baru di dalam pendidikan gitu. Nah, itu khususnya yang pertama ya di workshop. Ya, kalau untuk pengembangan yang lain ya dari mulai awal juga ada gitu ya runtutannya banyak lah seperti kita kan ada RTL gitu ya untuk maba gitu ya. Nah, itu terjun langsung kan ke lapangan. Ya, ke lapangan, ke masyarakat gitu melihat apa aja sih permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, khususnya itu sangat apa ya, lebih bisa langsung gitu ya? Ya, langsung lah, terjun langsung gitu. Siapa? Nah, kalau menurut Kak Faris sendiri nih, kira-kira si AI ini tuh bisa menggantikan peran guru nggak? Oke, kalau melihat perkembangan zaman ya, bisa saja gitu ya untuk menggantikan peran guru. Tetapi menurut saya pribadi itu tidak gitu ya. Karena apa? Karena guru itu bukan hanya memberikan
pendidikan akademik saja Iya. tentunya, tetapi juga mendidik karakter anak kan, membentuk karakter, empati dan juga jiwa sosialnya gitu. Oke. Ya, jadi kalau AI itu kan menurut saya itu tidak bisa untuk mendidik karakter gitu ya. Karena nggak punya empati. Ya, karena tidak berinteraksi secara langsung gitu Ya, kan. betul. Nah, ya. Dan juga ada yang bilang gitu ya, kalau guru itu kan berkah gitu ya. Nah, dari segi keberkahannya itu udah nggak ada gitu kalau untuk AI, karena ya kurang aja gitu kan. Cuma bisa untuk mendidik akademiknya saja, tapi tidak dengan. Hanya sekadar membantu peran guru aja ya. Nah, ya, Tapi tidak mengganti ya, sepenuhnya. tidak setuju. Paham. Oke, mungkin last question ya Kak. Kira-kira keterampilan apa sih yang diharuskan dan diwajibkan oleh si himpunan ini supaya mahasiswanya itu siap menghadapi era teknologi sekarang? Oke, mungkin untuk persiapan menghadapi teknologi saat ini ya, Mhm. kita kan tentunya himpunan itu visi misinya sejalan dengan prodi gitu ya, Iya. yang dimana mengharuskan guru itu melek digital gitu kan. Oke. Dengan adanya teknologi pada saat ini, guru itu diharuskan bisa beradaptasi dengan teknologi pada saat ini. Mhm. Tentunya seperti membuat RPP kan, media ajar dan yang lainnya juga, itu terus saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu kan, dengan mengikuti teknologi pada saat ini. Karena kalau tidak mengikuti seperti itu, Ya. tidak adaptasi, akan ketinggalan gitu kan. Ya. Kalau untuk dari segi pembelajarannya. Cuma kalau untuk di himpunan juga sama gitu, sejalan. Apalagi kan ada divisi Infokom juga kan, yang Oke. lebih fokus ke hal teknologi gitu kan. Dari segi sosial medianya, mengelola akun website himpunan dan juga prodi gitu. Jadi untuk ke teknologi lebih ke itu sih, lebih mengikuti perkembangan zaman aja. Dan ada satu divisi yang difokuskan di situ. gitu Ya, ada Kak? satu divisi yang difokuskan di situ. Oke, paham. Mungkin gini Sian, buat sesi diskusi bareng sama wakil himpunan dari PGSD ini dicukupkan. Semoga insight-insight yang diberikan oleh Kak Faris tadi bisa bermanfaat untuk para genisian. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin kita dadah. So genisian, itu dia hasil diskusi aku bersama Wakil Ketua Himpunan PGSD. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana teknologi dan juga pendidikan dapat berjalan beriringan. Aku Berliana, sampai jumpa di Digitalk selanjutnya. Bye-bye!